Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Intan Herawati dengan NPM 2218031033 dari Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung tahun angkatan 2022. Di video kali ini, saya akan membacakan resume materi yang telah saya buat mengenai ijtihad dan kedudukan agama Islam sebagai koor ilmu pengetahuan. Mari disimak videonya ya teman-teman. Masuk ke materi yang pertama mengenai ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad menurut bahasa artinya bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, ijtihad merupakan menggunakan seluruh kesanggupan berpikir untuk menetapkan hukum syara yang dengan jalan mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Sedangkan objek kajian dari ijtihad sendiri yaitu segala sesuatu yang hukum dasarnya belum jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Terdapat hadis yang menjelaskan mengenai ijtihad. Hakim apabila berijtihad kemudian dapat mencapai kebenaran, maka ia mendapat 2 pahala. Dan apabila berijtihad kemudian tidak mencapai kebenaran, maka ia mendapat 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk kedudukan ijtihad sendiri, ijtihad menempatkan posisi urutan ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu sebagai sumber operasionalnya. Karena ijtihad merupakan hasil pemikiran ulama, maka keputusannya adalah relatif dan tidak mutlak. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi ijtihad sendiri diantaranya faktor motivasi, faktor resiko, kemaslahatan, umum, kemanfaatan bersama, dan nilai-nilai yang menjadi ciri serta jiwa ajaran Islam. Ijtihad dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ijtihad fardhi dan ijtihad jama'i. Ijtihad fardhi adalah ijtihad yang dilakukan sendiri oleh mujtahid, sedangkan ijtihad jama'i adalah ijtihad yang dilakukan secara berkelompok oleh mujtahid. Sedangkan untuk macam-macam metode ijtihad sendiri dibedakan menjadi 6, yaitu qiyas, ijma, istishad, istihsan, masalihul mursalah, dan saddu az-zariyah. Qiyas menurut bahasa artinya mengukur segala sesuatu dengan yang lainnya dan mempersamakannya. Sedangkan menurut istilah yaitu menetapkan sesuatu perbuatan yang belum pernah ada ketentuan hukumnya, berdasarkan sesuatu hukum yang sudah ditentukan nasnya oleh Al-Quran dan As-Sunnah, karena ada ilat di antara keduanya. Contohnya, zat makanan pokok. Yang kedua yaitu ijma, menurut bahasa yang berarti sepakat, setuju, atau sependapat. Sedangkan menurut istilah yaitu kebulatan pendapat atau kesepakatan semua ahli ijtihad setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW tentang suatu hukum. Contohnya, menentukan tanggal 1 Ramadan, puasa, dan 1 Syawal hari raya Idul Fitri. Ijma qauli yaitu ucapan, dan ijma sukuti yaitu diam. Istishab, istilah usul fikih menerangkan bahwa meneruskan hukum yang telah berlaku di masa lalu dan menganggap masih tetap ada atau berlangsung sampai ada dalil yang mengubahnya atau menghapuskannya, atau menjadikan hukum yang telah ada di masa yang lalu tetap berlaku di masa yang sekarang sehingga ada dalil yang mengubahnya. Istihsan, yaitu menerapkan hukum suatu perbuatan berdasarkan prinsip-prinsip umum ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya, seseorang dihadapkan 2 pilihan sama buruk, maka ia harus memilih satu yang paling ringan buruknya. Masalihul mursalah, yaitu menetapkan hukum berdasarkan tinjauan kemanfaatannya sesuai dengan tujuan syariat Islam. Perbedaan ihtisan dengan masalihul mursalah adalah jika ihtisan menggunakan konsiderasi hukum universal dari Al-Quran atau As-Sunnah atau dalil umum kedua sumber. Sedangkan masalihul mursalah menitik beratkan pada kemanfaatan perbuatan dan kaitannya dengan tujuan universal syariat Islam. Dan yang terakhir yaitu saddu az-zariyah. Menurut bahasa, saddu artinya menutup dan zariyah artinya jalan.
Zariyah menurut ulama usul fikih yaitu sesuatu yang bisa menyampaikan kepada hal yang mengandung unsur kerusakan atau hal yang mubah atau boleh yang bisa menjadi perantaraan pada kerusakan. Zariyah menurut Ibnu Al-Qayyim yaitu apa saja yang bisa menjadi perantaraan dan jalan ke arah sesuatu. Secara umum, kedudukan ijtihad dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ijtihad dalam bentuk mengerahkan pemikiran untuk menetapkan suatu ketentuan pemikiran, hukum atau ibadah. Dan yang kedua yaitu ijtihad dalam bentuk mengerahkan pemikiran untuk menetapkan suatu keputusan atau hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Masuk ke materi yang selanjutnya mengenai kedudukan agama Islam sebagai koor ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran, agama Islam tidak hanya terdiri dalam satu aspek saja, melainkan terdiri dari beberapa aspek ilmu pengetahuan, seperti ibadah, teologi, moral, filsafat, mistisisme, sejarah, kebudayaan, hukum, dan lainnya. Secara teknis, ilmu dibedakan menjadi dua, yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu agama yaitu ilmu yang membicarakan mengenai bagaimana keesaan dan mengesahkan Allah, dan apa dan bagaimana kenabian serta pewahyuan, dan bagaimana kehidupan akhirat kelak yang akan datang. Yang kedua yaitu ilmu umum. Ilmu umum adalah bidang ilmu yang membicarakan mengenai ibadah goiru mahdoh atau muamalah yang timbul atas kebutuhan hidup manusia seperti pada bidang pertanian, bidang ekonomi, industri, bidang politik, pendidikan, dan lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.